Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pertama. Kali ini saya melaporkan hasil pengamatan dari praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Praktikum ini dilatar belakangi dengan kelapa sawit oleh Squarensis Jack yang merupakan salah satu komoditas perkebunan pertama di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional melalui ekspor produk minyak sawit mentah yaitu CPO dan turunannya. Permintaan bibit berkualitas yang superior menjadi kebutuhan penting untuk menjamin keberhasilan produksi kelapa sawit skala luas. Oleh karena itu, studi tentang pertumbuhan bibit pada tahap pre-nursery dan mid-nursery menjadi aspek krusial dalam sistem pembibitan. Pertumbuhan bibit kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komposisi media tanam, pemberian pupuk organik, anorganik, penggunaan zat pengatur tumbuh, serta mikroorganisme. Oleh sebab itu, pengukuran pertumbuhan bibit tidak hanya sekadar mengamati tinggi tanaman, tetapi juga melibatkan parameter lain seperti diameter batang, jumlah daun, volume akar, berat kering tanaman, dan faktor fisiologis lainnya. Pengukuran dianggap penting karena dilakukan untuk mengetahui efektivitas perlakuan-perlakuan yang diberikan seperti pemberian pupuk, biofertilizer, atau limbah organik. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan bibit yang seragam, sehat, dan siap tanam sehingga mendukung produktivitas dan efisiensi budidaya sawit di lapangan. Selain itu juga kondisi lingkungan, tumbuh seperti jenis tanah, dan kondisi air juga menjadi variabel yang mempengaruhi laju pertumbuhan bibit kelapa sawit, sehingga pengukuran yang akurat terhadap berbagai parameter pertumbuhan sangat diperlukan untuk menilai performa bibit sebagai kondisi agronomi. Dari latar belakang tersebut, tujuan praktikum ini yaitu mengukur parameter-parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit secara akurat. Yang kedua, menganalisis perkembangan morfologi dan fisiologi sebagai indikator kualitas bibit. Yang ketiga, melatih mahasiswa dalam penggunaan alat ukur tinggi, diameter, dan luas daun. Yang keempat, yaitu menghasilkan data pertumbuhan untuk evaluasi mutu bibit di pre-nursery atau mid-nursery. Ada pula alat yang digunakan, yaitu mister atau penggaris, jangka sorong, timbangan digital, telepon pengering tanaman, buku catatan atau worksheet, alat hitung, kalkulator, pisau kecil atau cutter, dan meteran, alat ukur untuk mengukur luas daun. Adapun juga bahan yang digunakan, yaitu bibit kelapa sawit usia 1-12 bulan, sedangkan yang kita gunakan yaitu pada usia 7 bulan. Tali rafia atau pita identifikasi, kertas buram atau amplop untuk sampel alkohol 70% untuk sterilisasi alat. Dari alat dan bahan tersebut ada pula prosedur kerjanya, yaitu dibagi dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu persiapan dan tahap kedua yaitu pengukuran. Tahap pertama persiapan itu ada 4 poin. Poin pertama yaitu tentukan jumlah bibit sampel minimal 10 tanaman per blok. Yang kedua, beri label pada setiap bibit menggunakan kode unik. Yang ketiga, siapkan alat ukur dan bersihkan dengan alkohol. Yang keempat, yaitu siapkan worksheet atau pengamatan. Ada pula tahap yang kedua, yaitu cara pengukuran. Pertama, yaitu mengukur tinggi bibit, letakkan mistar dari permukaan media tanam, tegakkan mistar sejajar batang, catat tinggi hingga titik tumbuh, lakukan 3 kali pengulangan, ambil nilai rata-rata. Yang kedua, menghitung jumlah daun, hitung semua daun yang terbuka penuh, catat jumlah daun tombak, jika ada, tulis total jumlah daun pada worksheet. Yang ketiga yaitu mengukur panjang dan lebar daun, pilih daun terpanjang dan sehat, ukur panjang pelepah atau daun, ukur bagian terlebar daun, catat values. Yang keempat yaitu mengukur diameter batang, dapatkan jangka sorong 1-2 cm dari permukaan tanah, pastikan posisi jangka sorong tegak lurus, catat angka dengan ketelitian 0,01 cm. Yang kelima, pengamatan akar, yaitu di sini
opsional, bongkar bibit dengan hati-hati, bersihkan media dari akar, ukur panjang akar utama, hitung jumlah akar lateral. Ada pula beberapa parameter yang perlu diamati, yaitu tinggi bibit diukur dengan permukaan media hingga titik tumbuh. Yang kedua, jumlah daun. Yang ketiga, panjang daun. Yang keempat, lebar daun. Yang kelima, diameter batang. Yang keenam yaitu luas daun. Ini adalah video pelaksanaan. Inilah ujung daun, inilah. Inilah ujung daun, inilah. Inilah ujung daun, inilah. Ditambah. Inilah ujung daun, inilah. Inilah ujung daun, inilah. Berikut ini adalah tabel data dan hasil pengamatan setelah beberapa kali pengukuran. Pengamatan pertumbuhan bibit kelapa sawit dilakukan untuk mengetahui respon morfologis tanaman terhadap pemberian pupuk NPK 1616 dengan dosis yang berbeda. Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, dan diameter batang yang diamati sebelum pemupukan dan setelah pemupukan pertama. Lalu diamati lagi setelah pemupukan kedua. Berdasarkan dari tabel perlakuan, bibit dibagi menjadi satu kelompok kontrol dan beberapa kelompok diperlakukan dengan dosis pupuk 25 gram dan 28 gram NPK. Perbedaan dosis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peningkatan unsur hara yang mempengaruhi pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit. Pertumbuhan sebelum pemupukan. Pada kondisi awal sebelum pemupukan, data menunjukkan bahwa pertumbuhan bibit relatif bervariasi. Tinggi tanaman berkisar antara 76 hingga 100 cm dengan jumlah daun 8-12 helai. Variasi ini mencerminkan perbedaan kemampuan awal bibit dalam menyerap unsur hara. Dari media tanam, diameter batang masih relatif kecil, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan vegetatif belum optimal akibat keterbatasan unsur hara, terutama nitrogen yang berperan penting untuk pembentukan jaringan vegetatif. Pertumbuhan setelah pemupukan pertama. Setelah pemupukan pertama, hampir seluruh parameter pertumbuhan mengalami peningkatan. Tinggi tanaman meningkat menjadi 78 hingga 102 cm dan jumlah daun bertambah menjadi 9 hingga 12 helai. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pupuk NPK mampu menyediakan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan tanaman untuk pembentukan daun dan pemanjangan batang. Nitrogen berperan dalam pembentukan klorofil sehingga meningkatkan laju fotosintesis, sedangkan fosfor mendukung pertumbuhan lebar dan panjang daun, juga meningkatkan yang menandakan peningkatan luas daun sebagaimana organ utama fotosintesis. Pertumbuhan setelah pemupukan kedua. Pada pengamatan setelah pemupukan kedua, peningkatan pertumbuhan terlihat lebih nyata. Tinggi tanaman mencapai 38 hingga 105 cm, jumlah daun meningkat hingga 14 helai, dan diameter batang bertambah secara signifikan hingga mencapai lebih dari 16 cm pada beberapa bibit. Hal ini menunjukkan bahwa pemupukan berkelanjutan mampu mendukung pertumbuhan vegetatif secara optimal. Ada pula beberapa pengaruh dari dosis pupuk. Bibit yang memperoleh pupuk dengan dosis lebih tinggi seperti 28 gram NPK cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan dosis 25 gram dan kontrol. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan unsur hara yang cukup dan seimbang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK 1616 mampu meningkatkan pertumbuhan bibit kelapa sawit secara signifikan pada semua parameter yang diamati. Pertumbuhan terbaik ditunjukkan setelah pemupukan kedua, yang menegaskan pentingnya pemupukan berimbang dan keberlanjutan pada fase pembibitan untuk menghasilkan bibit yang sehat dan siap tanam. Berikut adalah sumber referensi yang digunakan.
Baiklah, sekian laporan hortikultura dari saya. Terima kasih.